Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Tema renungan kita hari ini adalah Mendekatlah, maka engkau akan terpesona. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, suatu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya. Dia berkeluh kesah bahwa sejak suaminya ditipu oleh rekan bisnisnya dan harus rugi ratusan juta rupiah, maka suaminya ini tiba-tiba menjadi orang yang skeptis. Dia tidak percaya dengan siapapun dan bahkan dia juga menjadi skeptis terhadap Tuhan. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia tidak lagi tertarik kepada Tuhan, dan akhirnya suami dari ibu ini akhirnya tidak pernah lagi datang ke gereja setiap hari Minggu. Semuanya gara-gara kasus penipuan yang dia alami karena dia ditipu oleh rekan bisnisnya. Bapak ini mengalami krisis iman yang luar biasa. Karena kecewa, maka dia pun menjadi kehilangan rasa tertarik, kehilangan rasa terpesona akan segala sesuatu, bahkan ketertarikan kepada Tuhan pun menjadi sirna. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita juga bisa mendengar kisah tentang Thomas yang juga mengalami krisis iman. Thomas sesungguhnya adalah seorang mantan gerilyawan Zelotis. Jadi di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada beberapa orang yang merupakan mantan gerilyawan Zelotis, termasuk Simon orang Zelot, Yudas Iskariot, Yudas Tadeus, dan Santo Thomas. Tentu sebagai gerilyawan, mereka telah mengorbankan seluruh hidupnya. Mereka telah berjuang untuk mengusir penjajah Romawi dari negeri Israel. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus, mereka berempat sungguh sangat yakin, termasuk Thomas ini sungguh sangat yakin bahwa Yesuslah orang yang bisa mengusir penjajah Romawi dari tanah Israel. Melihat kemampuan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat, dan bahkan dalam Injil dikisahkan Tuhan Yesus 3 kali membangkitkan orang mati. Tidak ada orang yang punya kuasa yang demikian luar biasa yang menandingi Tuhan Yesus. Maka Thomas pun sangat yakin bahwa Yesus adalah orang yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Lalu Thomas pun bergabung dengan kelompok 12 Rasul Tuhan Yesus Kristus. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dan bisa membaca dari Injil bahwa akhirnya Tuhan Yesus ini mati, dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Mati dengan cara yang sangat mengenaskan di kayu salib. Dan hal ini sungguh mengguncangkan hati para murid Yesus, terlebih-lebih hati Thomas. Thomas mengalami krisis iman. Thomas mengalami guncangan yang luar biasa. Ternyata orang yang selama ini ia ikuti, yang sungguh sangat ia andalkan sebagai seorang pejuang yang menginginkan kemerdekaan Israel, ternyata mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Thomas mengalami krisis iman. Oleh karena itu, ia pun menjadi orang yang skeptis ketika teman-temannya, para murid yang lain, memberitahu bahwa Yesus telah bangkit. Thomas tidak percaya. Dan dia berkata, sebelum aku
mencucukkan jariku pada luka-luka Yesus, aku tidak akan sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Tuhan Yesus pun meminta Thomas untuk mendekat, untuk menyentuh luka-luka yang ada di tangan dan lambungnya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya permintaan Tuhan Yesus kepada Thomas untuk menyentuh luka-luka di lambung dan di tangannya ini, sebenarnya maksud Tuhan Yesus adalah supaya Thomas datang mendekat kepadanya, datang untuk menghampirinya. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berharap dengan semakin mendekati dirinya, dengan semakin menjumpai dirinya, Thomas menjadi percaya. Dan memang akhirnya setelah Thomas mendekati Yesus dan menyentuh luka-lukanya, dia pun percaya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering mengalami krisis iman ya, karena sesuatu hal ya, mungkin ya seperti yang dialami bapak tadi ya, mungkin ditipu oleh orang lain ya, atau mungkin dikecewakan ya, oleh orang lain ya, yang dalam bahasa sekarang itu istilahnya PHP ya, pemberi harapan palsu. Nah, itu sekarang ini banyak orang yang suka memberi PHP ya, orang pemberi harapan palsu ya. Banyak dari kita sering kali mengalami krisis iman dan kita menjadi skeptis, kita menjadi kehilangan rasa tertarik kepada Tuhan juga kepada sesama ya. Oleh karena itu, sesuai dengan pesan Injil hari ini, seperti Tuhan Yesus yang meminta Thomas untuk mendekati dirinya, maka sesungguhnya obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan krisis iman tidak lain adalah mendekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita selalu menjaga kedekatan kita dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, dan semoga dengan demikian kita selalu terpesona akan Tuhan. Semakin kita mendekati Tuhan, maka kita pun akan semakin terpesona kepadanya. Mari kita dalami hidup rohani ini, mari kita hayati hidup doa kita dengan sungguh-sungguh, dan semoga hidup kita semakin dipenuhi oleh sukacita yang bersumber dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.